Halo Sobat YouTube, ini adalah Multitools Ganso G303. Thumbnail saya yang mengatakan jangan beli Multitools Ganso itu bukan gimmick ya kawan-kawan. Kenapa? Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, kita mulai dari detail. Ini packagingnya masih khas Ganso ya, tapi tidak berasa seperti Ganso. Kenapa? Karena di seri-seri sebelumnya itu memperlihatkan bahan bila yang digunakan. Kali ini tidak ada disinggung sama sekali bahan bila yang digunakan oleh Ganso G303 ini. Jika mengacu ke website Ganso, maka kita bisa lihat kalau ternyata Multitools ini menggunakan bahan 440C pada bilahnya. Iya, masalahnya bila yang mana nih yang pakai 440C? Ganso. Saya sempat bertanya ke pihak Ganso, ini pakai bahan apa ya? Tapi responnya itu cuma dirit kawan-kawan. Aduh, sedih banget. Ini customer service-nya buruk banget ya kawan-kawan ya. Yang kita dapat dalam kemasannya cuma ini ya kawan-kawan ya. Jadi semua tetek bengek dari Multitools ini berada dalam sarung pisau yang diberikan, atau sarung Multitools yang diberikan. Sarungnya ini tebal ya kawan-kawan ya. Dan pada bagian itu pin pengancingnya ada tulisan Ganso. Untuk dus packagingnya juga ini lumayan kokoh. Sayangnya informasi material yang digunakan tidak dicantumkan di dus yang sebagus ini. Oke, kita lanjut untuk buka pisaunya. Kira-kira sih seperti ini Multitoolsnya itu dibungkus dengan plastik ya kawan-kawan ya. Kemudian dalam packagingnya juga kalian akan mendapatkan bit tools seperti ini. Ini nanti bisa disambungkan pada bagian obeng plusnya. Jadi di situ kita bisa menyambungkan dengan Multitools ini. Seperti yang kalian lihat, pada bagian sarungnya ini terbagi dua kompartemen. Jadi yang bagian belakangnya itu untuk tadi itu tambahan Multitoolsnya, dan bagian depan itu untuk Multitools Ganso G303 sendiri. Oke, kita keluarkan dahulu Multitoolsnya dari packaging plastiknya ini. Untuk tools tambahan yang bisa dipasangkan ke Gansonya itu, di bagian plastiknya itu ada minyak-minyaknya kawan-kawan ya. Berarti kira-kira sih bagian tambahannya ini kemungkinan tidak terlalu anti karat ya kawan-kawan ya, karena ini diminyaki kawan-kawan. Dan juga toolsnya di coating dengan warna cat hitam. Jadi ini warna hitam ya kawan-kawan ya. Dengan kondisinya yang diminyaki seperti ini dan coating hitam, jadi kira-kira ini tidak terlalu anti karat kawan-kawan, kalau saya perkirakan. Kemudian alat yang diusung ini lumayan banyak ya, lumayan lengkap kawan-kawan. Dan yang saya cabut ini adalah bagian konektor antara si Multitools dengan tools tambahan ini. Oke, masih detail, kita akan lanjut ke toolsnya, yaitu si Multitools Ganso itu sendiri. Kalau kita perhatikan dari jauh, dari segi fisik ini keren ya kawan-kawannya bentukannya. Namun kalau kita perhatikan lebih dekat, pertama yang saya notice ini lubang-lubang apa ini di bodinya. Itu ada lubang-lubang kawan-kawan. Kemudian banyak goresan-goresan pada bodi si pisau ini. Padahal ini belum pernah dipakai ya kawan-kawan ya. Banyak goresan-goresan pada bagian bodi, pada bagian murnya. Itu banyak goresan-goresan. Kemudian banyak titik-titik kecil kayak gini, bolong-bolong kawan-kawan. Ini tidak bolong sampai bagian bawahnya sih, tapi ini mengganggu estetika ya. Dan juga dengan banyaknya goresan seperti ini, jadi ini alasan pertama yang membuat kalian akan batal mengambil Ganso G303. Masa sih barang baru kayak gini sih modelnya. Masih di detail, kita lanjut ke hal yang kedua. Jadi kita akan buka bagian tangnya. Ini agak rawan ya kawan-kawan ya. Soalnya di Multitools murah itu kadang itu bagian tangnya tidak presisi antara capit atas dan capit bawah. Semoga di Ganso ini tidak terjadi. Namun setelah saya perhatikan kawan-kawan, lah kok gini Ganso? Ganso loh ini Ganso, masa kayak gini? Untuk detail pada bagian tang capitnya atas dan bawah itu tidak sinkron ya kawan-kawannya, ini sumbing. Jadi ini tangnya sumbing ya kawan-kawannya. Ayolah, masa brand sebesar Ganso kayak gini? Sebenarnya ini memang tidak terlalu berpengaruh, tapi kalau untuk orang yang suka dengan detail, maka ini tidak akan cocok untuk kalian. Masih di detail, kalau kalian tutup tangnya ya tidak simetris. Tapi hal ini cuman soal posisian. Jadi kalau diposisikan lagi jadi lurus kayak gini. Jadi itu minor aja ya kawan-kawan ya. Kita lanjut lagi ke detail, dan kali ini adalah tools pisaunya. Bilanya ini yang mungkin diklaim sebagai 440C, tapi ini tidak ada tulisan 440C pada bagian bilanya seperti biasa. Yang jadi masalah, lah kok ini miring Ganso? Miring ini Ganso. Gimana sih caranya bikin Multitools? Jadi bodi dan bagian bilanya ini beda ya, agak miring ya. Bagian bilanya ini agak miring ke dalam.
Bagaimana dengan tools yang lain? Untuk tools gunting ini juga kalau saya perhatikan sama ya kawan-kawannya. Ini juga agak miring kawan-kawan. Ini Ganso bikin multitools kok agak sengklek-sengklek gini ya. Untungnya tools gergajinya ini agak lurus ya kawan-kawannya. Tapi miring-miring dikit juga nih sebenarnya. Oke, kita pengenalan tools singkat dulu. Ini ada pisau. Kemudian ini ada gergaji ya kawan-kawannya. Gergajinya lumayan sangar. Kemudian samping gergaji ini ada mister dan alat kikir. Kemudian kalau dibuka seperti biasa itu ada tang ya. Untuk multitools yang jenis-jenis mirip-mirip Leatherman seperti ini ada tang ya kawan-kawannya. Seperti biasa pada tang pada umumnya ini ada alat potong kabel, ada alat genggam pipa dan sejenisnya. Bisa kalian lihat sendiri sih. Kemudian di bagian bawahnya ini ada alat untuk memutuskan tali ya kalau tidak salah. Lalu ada alat untuk membuka botol yang disertai dengan obeng minus ukuran besar, dan kemudian ada pembuka kaleng yang disertai dengan obeng minus ukuran kecil. Kemudian di sisi yang berlawanan ada obeng plus yang bisa dipasangkan bagian kit penyambung ke aksesoris lainnya, dan juga ini ada yang digunakan untuk menjahit sarung kulit kalau nggak salah kawan-kawan. Untuk memasukkan toolsnya ke posisinya, kalian cukup menekan bagian belakang yang hitam itu untuk memasukkan kembali toolsnya ke dalam tempatnya. Untuk obeng plusnya ini ada tanda seperti ini, dan kemudian kita akan coba menyambungkan obeng plus ini dengan kit-kit lainnya yang disediakan. Kemudian kalian tinggal ambil penyambung tools yang lainnya. Ini tidak bisa terbalik ya kawan-kawan ya. Jadi harus menggunakan pada matanya yang tepat kayak gitu. Jadi yang dimasukkan ke multitoolsnya itu yang kotak kayak gini ya kawan-kawan ya. Dan bagian yang untuk memasukkan bit tools yang lainnya itu berbentuk segi 6. Kalian tinggal masukkan ke dalam seperti ini, dan ini ada magnetnya ya kawan-kawan ya. Keberadaan magnet ini untuk mencegah toolsnya jatuh kalau digunakan, tidak goyang-goyang kayak gitu. Kalau digoyang-goyangin nggak jatuh keluar, tidak berhamburan. Oke, untuk pengetesan kita mulai dari pisaunya. Yang pertama adalah pengetesan ketajaman. Kira-kira seperti ini ketajaman dari pisau multitools Ganso G303 ini. Jadi ini ketajamannya hingga skala cukur bulu kaki ya kawan-kawan ya. Dan kira-kira seperti ini jika saya menggunakan untuk memotong bagian dari kayu. Untuk genggaman ketika digunakan itu kurang nyaman ya kawan-kawan ya. Ketika digenggam dan menggunakan pisaunya, apalagi kalau memotong material seperti kayu atau material keras lainnya, itu terasa sangat menyiksa di tangan. Meskipun si performa pisaunya ini sudah bagus, tapi terasa di tangan itu sakit ya kawan-kawan ya. Bisa kalian lihat yang merah-merah di tangan saya itu bekas dari menggenggam multitoolsnya. Beberapa bagian dari body multitoolsnya itu terasa kasar ya, jadi ketika digenggam itu mengakibatkan terasa sakit pada tangan. Pisaunya ini menggunakan secondary edge, tapi ini secondary edge yang bagus ya menurut saya. Jadi meskipun saya rebahkan pisaunya itu tetap bisa untuk mengikis material, tidak seperti secondary edge pada multitools kebanyakan. Bahkan untuk mengikis feather stick seperti ini tuh masih bagus ya kawan-kawan ya. Meskipun tidak sebaik dengan pisau convex, tapi ini bolehlah. Jadinya saya tidak perlu repot-repot untuk mengasah multitools ini untuk membuatnya jadi convex, karena ini sekonderinya udah bagus ya menurut saya. Kita lanjut dengan menggunakan grip-grip yang biasa kita gunakan di bushcraft. Kira-kira seperti ini juga itu sangat baik untuk memotong material kayu menggunakan pisau dari multitools Ganso G303 ini. Untuk ketajaman pisaunya ini sudah bagus ya kawan-kawan ya. Tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi kalau untuk soal ketajaman. Kita lanjut ke batoning. Jadi saya akan mencoba batoning lock-lock kecil ini menggunakan multitools Ganso. Kira-kira bagaimana jadinya kawan-kawan. Performanya memang bagus kawan-kawan, tapi sayangnya ternyata setelah dicoba beberapa kali batoning ini langsung oblak ya kawan-kawan ya. Meskipun sudah terasa oblak, saya tetap lanjut untuk melakukan batoning. Dan ini batoning terakhir saya dengan multitools ini. Semakin sering digunakan untuk batoning, semakin oblak bagian dari bilahnya. Jadi meskipun pengunciannya aktif, itu terasa goyang-goyang pada bilahnya. Dalam kondisi oblak saya masih lanjut untuk mencoba melakukan chopping ya. Jadi kalau dahan-dahan kecil seperti ini sih bisa dichopping menggunakan multitools dari Ganso ini. Dan saya merasakan ini oblaknya tambah parah kawan-kawan. Sayang sekali ya pisaunya ini oblak, padahal ketajamannya ini sangat baik. Ketajaman bahan bila 440C ini terasa sangat baik.
Untuk chopping secara vertikal seperti ini pun ketajamannya sangat bisa diandalkan. Hanya saja memang ketika kita menggunakan untuk melakukan chopping seperti ini tangan terasa sakit. Jadi saya sarankan teman-teman menggunakan sarung tangan ketika melakukan chopping menggunakan multi tools seperti ini. Seperti yang teman-teman lihat itu gigitannya ketika kita mengayunkan ke dahan kayu seperti ini sangat baik ya kawan-kawan nih. Sayangnya itu oblak ini pisaunya. Jadi ini saya merasakan semakin saya gunakan untuk melakukan chopping setelah kejadian beton yang tadi, ini mata bilahnya itu semakin oblak ya kawan-kawan ya. Kalian ingat pisau ganso kita yang murah-murah dulu 60.000 itu meskipun harganya 60 ribuan, tapi meskipun digunakan untuk chopping dan batoning itu tidak ada oblak seperti ini ya kawan-kawan ya. Kita lanjut ke tools gergaji. Saya harap gergaji dari Ganso ini tidak mengecewakan. Karena tools multi tools murah kayak Tramontina, Harheld, si Tekiro kemarin itu semua gergajinya mengecewakan. Dan saya merasakan kalau gergajinya ini lebih baik ya kawan-kawan ya. Bahkan beberapa kali lebih baik dibandingkan gergaji dari multi tools murah yang pernah saya review. Bagi saya pribadi, tools gergaji itu sangat vital ya kawan-kawannya, karena berguna untuk menggantikan mata bilah pisau dari multi tools ini jika tidak bisa take down pohon-pohon atau pokok-pokok yang lumayan besar, dan itu bisa dilakukan dengan gergaji seperti ini. Meskipun masih terasa sedikit nyangkut, tapi nyangkutnya ini bisa saya tolerir ya kawan-kawannya, tidak seperti multi tools Harheld kemarin. Masih dengan tools gergaji ini, kita lanjut untuk memotong dahan yang sudah kita tebang tadi menjadi beberapa bagian menggunakan gergaji ini. Seperti yang saya bilang, memang ini gergajinya masih ada sedikit sensasi seperti agak nyangkut ketika kita melakukan penggergajian. Tapi saya rasa ini masih bisa saya tolerir. Jadi menurut saya ini gergajinya sudah bagus ya untuk harganya. Dan ini percobaan lain saya ketika menggunakan gergajinya untuk memotong kayu yang sudah kering yang ada di sekitar dari rumah. Untuk gergaji ini sudah oke ya kawan-kawan ya. Kalian bisa lihat sih memang profil mata gergajinya ini sangar ya. Dia itu entah sih ini mata gergaji apa namanya yang jenis kayak gini. Pokoknya ini mata gergajinya ini tajam dan panjang-panjang. Kemudian di bagian dalamnya itu diselingi dengan mata gergaji yang kecil-kecil. Nah, bisa teman-teman lihat kalau saya zoom profil dari mata gergajinya. Oke, kemudian kita lanjut untuk crafting. Ini saya mau crafting pasak sekalian untuk mencoba menggunakan alatnya yang si alat kikir itu yang digunakan untuk mengikir. Jadi setelah saya buat pasak, saya mau coba menghaluskan menggunakan kikir bawaan dari multi tools Ganso G303 ini. Untuk crafting yang sederhana seperti pasak ini sudah baik ya kawan-kawan ya. Dan kita lanjutkan dengan tools kikir. Jadi ini saya mau coba menghaluskan pasak ini dengan kikir bawaan dari multi tools ini. Jadi di samping kikir ini ada mistar dan saya menggunakan tools kikir.
Untuk tools kikir ini sudah baik ya menurut saya kawan-kawan. Misternya itu punya bagian yang bergerigi seperti ini. Dugaan saya sih itu untuk mempermudah kalau ingin menitik di di pengukuran. Jadi ketika kita menitik menggunakan pulpen atau pensil tidak akan bergeser karena itu berada tepat pada bagian geriginya. Contoh, saya coba ngukur kira-kira 1 cm dan ini pas di bagian geriginya itu ada. Nah, saya tinggal titik seperti itu. Jadi ini fitur yang menarik ya pada bagian misternya ya, meskipun mister sekecil ini tidak akan terlalu berefek ya, tapi mungkin akan berguna untuk situasi-situasi tertentu. Nah, jadi habis itu kita coba menggaris. Jadi meskipun bergerigi seperti ini, tapi kalau kita menggaris hasilnya tetap lurus. Lanjut ke tools tang. Kira-kira sih seperti ini tools tangnya jika saya gunakan untuk memotong kabel-kabel yang ada. Kemudian kita lanjut untuk menguliti kabel ini ya kawan-kawan ya. Kita lanjut ke kabel NIM 2x1,5. Jadi kira-kira seperti ini performanya untuk memotong kabel NIM. Lalu kita lanjut dengan menguliti kabel NIM ini. Kira-kira seperti ini performanya untuk menguliti kabel NIM. Kalau untuk mencabut paku yang sebesar ini nggak bisa ya kawan-kawan ya, nggak bisa. Tapi kalau pakunya kecil-kecil kayak gini kan ya pastinya bisa. Yang menarik itu ujung dari tangnya itu magnetik ya kawan-kawan ya. Tapi tidak terlalu kuat ya magnetnya. Mungkin ini magnet dari penghubungnya ke bitnya itu, mungkin karena penghubungnya itu magnetik maka mempengaruhi tang ini jadinya juga magnetik, apalagi selama packingan itu di packing itu disimpan sama-sama dalam tas atau tempat dari si multitools ini. Lanjut saya coba untuk membuka apa ini ya, muria, tapi nggak bisa ya. Yang ada tangan saya yang sakit kawan-kawan, jadi jangan dipaksakan. Tapi kalau hanya untuk sekedar buka tempat ngisi oli ini sudah cukup. Implementasi yang lain adalah untuk sebenarnya memotong hal-hal seperti ini, pagar duri seperti ini. Jadi anggaplah kalian sedang dikejar dan menghadapi tantangan atau obstacle seperti ini, kalian bisa memotongnya untuk melewati pagar duri tersebut. Hanya saja untuk pagar duri sebesar ini nggak bisa ya kawan-kawannya, nggak bisa motong, yang ada tangan saya yang sakit. Jadi kira-kira seperti ini bekas bite atau gigitannya. Tapi kalau dipisahin sebenarnya antara gulungan atas dan gulungan bawah, artinya hanya satu lapis saja tanpa joiner atau dua lapis seperti ini, dia bisa motong kawan-kawan. Setelah itu saya cek bagian dari mata pisau untuk potongnya itu agak ini ya, agak chipping ya kawan-kawan ya. Mata pisaunya itu agak meliot gitu ya. Ya kira-kira kayak gini jadinya. Lanjut ke implementasi multitools yang bentuk tang kayak gini untuk outdoor. Biasa orang bilang ini tangnya dipakai di alam untuk apa sih? Sebenarnya sih digunakan untuk membuat atau memotong snare. Nah, snare ini adalah jebakan ya kawan-kawan ya. Jadi dengan kawat kita bisa membuat jebakan, entah untuk tupai, rubah, kelinci dan sebagainya. Nah, kita bisa menggunakan multitools ini untuk memotong bagian dari snare atau mengencangkan dan mengikat snare tersebut menggunakan multitools ini. Snare yang saya gunakan ini adalah ukuran kecil ya kawan-kawannya, berarti untuk small game, paling kayak tupai kayak gitu ya. Kalau saya ingin berburu tupai, ingin buat jebakan untuk tupai, ini cocok. Jadi jika buruan kita lewat atau hewan yang kita buru lewat dan tidak sengaja melewati snare, kemungkinan dia akan terjebak seperti ini pada jebakan atau snare yang kita buat.
Kalian bisa meletakkan di pohon atau di mana yang biasa dilalui oleh hewan yang jadi incaran kalian. Kira-kira sih seperti itu implementasinya. Kemudian bagaimana kalau buruannya lebih besar? Nah, dengan menggunakan tang juga kalian bisa menggabungkan dua buah kawat dibuat jadi strain yang lebih kuat. Jadi menggabungkan dua, apalagi menggabungkan tiga, bisa membuat jebakan yang lebih kuat. Oke, lanjut dengan fire making. Jadi ini saya coba scraping Ferrocium root pakai gergajinya ya, karena bagian lain kayak pisau itu susah untuk melakukan scraping Ferrocium root. Rata-rata sih di multi tools itu gergajinya yang paling enak untuk scraping Ferrocium root. Kalian bisa lihat itu arah apinya itu bagus ya kawan-kawan ya, percikannya itu baik menurut saya. Kita coba implementasikan dengan fatwood yang saya punya. Sayangnya area sini basah, jadi saya malas membuat weather stick. Jadi kita langsung saja jalan singkat pakai fatwood. Kira-kira sih seperti ini hasilnya. Oke, dan kita berhasil menyalakan api kawan-kawan. Lanjut ke tools pemotong tali. Ini nggak berguna juga ya. Kok gitu sih? Heran gua. Ini kok ini apa yang salah ya? Masa sekelas Ganso ini pemotong talinya ini nggak berfungsi kawan-kawan. Ini untuk potong tali apa sebenarnya? Masa paracord nggak bisa? Saya ingat dulu punya pisau lipat are ada pemotong tali dan itu berfungsi 100 kali lipat lebih baik daripada si multi tools Ganso punya pemotong tali ini ya kawan-kawan ya. Oke, lanjut dengan tools gunting. Kira-kira seperti ini performanya untuk memotong tali paracord, tali prusik. Lanjut, kira-kira seperti ini performanya untuk memotong kertas. Kemudian saya coba untuk memotong plastik bubble wrap. Kira-kira seperti ini jadinya pakai gunting dari Ganso ini untuk memotong bubble wrap. Kemudian untuk menggunting yang tebal-tebal kayak dos juga ini masih enak ya kawan-kawan ya, masih bagus, masih enak untuk memotong dos kayak gini. Untuk obengnya juga ini sudah baik menurut saya kawan-kawan. Jadi kalau kita menggunakan untuk pekerjaan-pekerjaan kecil kayak ini, instalasi apa namanya ya, instalasi alat listrik apa kayak gitu, ini bolehlah kawan-kawan. Asal jangan untuk nyentuh yang ada aliran listriknya, bisa-bisa kalian terkontak ya kawan-kawannya. Karena kenapa? Ya ini kan bahannya besi semua ya, jadi menghantarkan arus listrik. Saya mencoba memperbaiki pisaunya yang oblak kawan-kawan. Ini sangat mengecewakan. Sebenarnya bukan masalah oblaknya karena saya batoning, tapi ini ternyata susah untuk membuka pengancing pisaunya ya kawan-kawan ya. Dan hasilnya bagian untuk tempat untuk membuka atau tempat membuka pengunciannya ini jadi dol ya kawan-kawannya. Apa ya bahasa Indonesianya kalau dibilang dol? Intinya hancur sih itu bagian pengancingnya. Jadi saya nggak bisa buka mata pisaunya. Ini nih Ganso, saya bandingin dengan pisau lipat kalian yang cuma 60 ribuan saya beli. Ini malah lebih bagus kualitas pengancingnya daripada si Ganso Multitools yang harganya 440-an lah. Masa sih pin pengancingnya ini awal-awal lunak kali lah si pin pengancing dari Multitools Ganso ini. Bahkan Multitools Hardheld itu tidak sesusah ini untuk dibuka ya kawan-kawan ya. Jadinya saya menggunakan cara agresif. Jadi terpaksa saya putar menggunakan tang. Meskipun itu fisik dari pengancingnya rusak, ya daripada nggak bisa kebuka ya. Jadi saya buka menggunakan tang secara paksa dan itu bisa berhasil. Bahkan ini pinnya ini lebih lemah ya daripada pin dari Multitools saya yang 200 ribuan yang Hardheld. Saya coba untuk melukai pin pengancing dari Hardheld menggunakan mata tang dari si Ganso. Kira-kira seperti itu. Setelah itu saya gantian melukai mata pin untuk pengancing pisau menggunakan tang dari Hardheld. Jadi ini kalian bisa lihat ini bekas-bekas gigitan dari tools Hardheld, si tangnya itu. Kemudian kalian bisa lihat pada Multitools Hardheld saya ini tidak ada bekas, malahan ini minim sekali bekasnya. Padahal memang biasa saya buka dengan cara yang sama.
Tapi bahannya itu lebih keras ya kawan-kawan ya, dibandingkan dari bahan pin multitools si Ganso ini. Jadi ini juga hal yang mengecewakan bagi saya. Untuk sekelas brand Ganso, masa sih dikasih pin tulang lunak? Oke, jadi ini saya coba untuk agak menarik bagian pengancingnya agar bisa mendorong pisaunya agar nggak oblak lagi. Kalau ditanya apakah berhasil, ya enggak sih. Oblaknya masih ada, jadi saya putuskan untuk agak mengencangkan pin pengancing untuk pisaunya. Jadinya si pisau itu jadi agak susah untuk dibuka, tapi positifnya itu oblaknya itu hilang ya kawan-kawan ya. Kalau untuk bodi ini lumayan kokoh ya. Saya gunakan untuk memalu pasak ke tanah, ini sudah bagus ya kawan-kawan ya. Karena videonya yang sudah terlalu panjang, kita langsung saja ke kesimpulan. Dari percobaan yang saya lakukan ini bisa jadi pertimbangan kalian untuk membeli atau tidak membeli Ganso G303 Multitools. Beberapa hal yang jadi poin minus yang bisa jadi pertimbangan kalian untuk tidak beli multitools ini. Yang pertama adalah detailnya yang mengecewakan. Bagaimana bisa multitools yang masih baru banyak baret-baret sana sini dan banyak lubang-lubang pada bodinya. Lalu bagaimana bisa toolsnya pada miring-miring posisinya. Ditambah tangnya itu tidak simetris. Yang kedua, bagian pin pengancingnya ini lunak ya kawan-kawannya, tulang lunak, jadi rawan oblak. Jadinya kalau kalian ingin merawat atau meminyaki bagian dalam toolsnya, ini sangat riskan untuk membuka bagian pengancing dari multitools ini karena bisa dol. Yang ketiga, Ganso tidak merinci bahan apa yang digunakan pada multitools mereka dan hanya mengatakan ini menggunakan 440C. Tapi kita sebagai konsumen hanya bisa menduga-duga bagian mana yang menggunakan 440C. Dan ketika saya menanyakan ke Instagram mereka, berakhir dengan cuma di-read. Sungguh sangat mengecewakan. Padahal nilai jual juga ada pada bahan yang digunakan, dimana Ganso kita ketahui bermain pada ranah ini. Jadinya penikmatnya itu banyak dari kaum mendang-mending seperti saya. Kemudian masalah oblak pada mata pisau setelah batoning ini bisa dibilang karena kesalahan saya juga, karena sebenarnya pisau lipat tidak untuk batoning. Tapi sebagai catatan, batoning menggunakan Ganso G611 yang dulunya saya beli 60 ribuan itu tidak ada kasus seperti ini. Padahal ini menggunakan metode penguncian yang sama. Malah mirip-mirip ini sama multitools 200 ribuan yang hard held untuk performa penguncian dari si Ganso. Nah, kita lanjut ke sisi positif. Kalau sisi positif saya sih dari Ganso G303 ini pisaunya sudah mantap ya, tajamnya cukup di stropping. Ini set lagi. Gergaji juga bagus, untuk kelas harganya bisa diajak kerja yang lumayan berat. Untuk performa toolsnya yang lain, saya rasa kalian sudah bisa simpulkan sendiri dari percobaan-percobaan yang sudah saya lakukan. Meski dengan kekurangan-kekurangan yang saya sebutkan tadi tuh, Ganso ini bisa menjadi salah satu teman ngebolang saya. Karena alasannya gergajinya bagus dan sesuai kebutuhan saya, dan tools yang lain itu sudah sesuai dengan keperluan saya. Nah, bagaimana pendapat kalian? Untuk harga 400 ribuan, apakah multitools dari Ganso G303 ini worth it? Mungkin kalian bisa utarakan di kolom komentar, baik untuk kalian yang sudah punya maupun belum punya. Oke kawan-kawan, kira-kira seperti ini review saya untuk Ganso G303 ini. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka, dan sampai bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya.